deret aritmatika. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai barisan aritmatika. Untuk video kali ini kita akan mempelajari mengenai deret aritmatika. Nah, sebelum kita memahami apa itu deret aritmatika, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu deret. Nah, deret bilangan adalah jumlah suku-suku pada suatu barisan bilangan, atau kemarin kita sudah mempelajari mengenai barisan bilangan. Sehingga dapat kita simpulkan nantinya deret aritmatika adalah jumlah suku-suku pada suatu barisan aritmatika. Jadi pada barisan aritmatika ini sudah kita pelajari sebelumnya, jika dari suku yang satu ke suku yang berikutnya itu beda atau selisihnya selalu sama. Sehingga untuk menentukan deret secara bentuk umum, kata tadi disebutkan kalau deret itu jumlah suku-suku pada suatu barisan aritmatika, sehingga secara umumnya kita dapat tuliskan deret aritmatika itu adalah suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah suku keempat ditambah suku kelima, dan seterusnya sampai suku ke N. Ini kalau kita gunakan membutuhkan waktu yang lama untuk menentukan berapakah deretnya. Untuk itu, secara umum rumusnya kita dapat tuliskan ada dua. Yang pertama kita tuliskan Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Jadi rumus ini dapat kita gunakan jika suku pertama dan suku terakhirnya diketahui atau suku ke N-nya diketahui. Jadi kita dapat gunakan kalau kita sudah dapat menentukan berapa suku pertama dan berapa suku ke N-nya. Atau kita juga dapat gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali dengan bedanya atau dikali dengan B. Jadi ini dapat digunakan jika A dan B nya diketahui, atau jika A dan B nya ada, kita dapat gunakan rumus yang kedua ini. Jadi kita dapat menentukan atau memilih kita mau pakai rumus yang pertama ini atau rumus yang kedua ini. Kita lihat contoh. Di sini ada contoh yang pertama, tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika 11, 16, 21 dan seterusnya. Jadi di sini ada suatu barisan aritmatika 11, 16, 21 dan seterusnya. Kita mau menentukan jumlah 10 suku pertama. Jadi kita akan menentukan Sn-nya. Tadi Sn ada dua ya rumusnya. Yang pertama itu Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN, atau Sn sama dengan N per 2 2A ditambah N dikurang 1 dikali bedanya. Nah, di sini kita boleh memilih mau pakai yang mana. Kalau kita mau pakai yang pertama ini, nanti kita harus menentukan UN-nya dulu atau suku ke-10-nya dulu, baru kita cari dengan rumus yang pertama ini. Atau kita dapat menggunakan rumus yang kedua ini dengan langsung menetapkan berapa A dan B-nya. Karena di sini sudah dari deret soal ini sudah bisa kita tetapkan. Jadi 11 tambah 16 ditambah 21 ditambah seterusnya, kita dapat melihat polanya kalau dari 11 ke 16 lalu ditambah 5. Jadi B nya itu positif 5 dan A nya itu 11, sehingga dapat kita selesaikan. Nah, ini di sini A nya 11 kita dapat dari sini. Kemudian bedanya itu positif 5. Seperti ini yang tadi saya jelaskan. Jadi dari 16 ke 21 bisa ditambah dengan 5. Yang ditanya sekarang untuk suku ke-10. Maka kita akan gunakan rumus yang kedua aja, karena di sini sudah ada A sama B-nya. Maka kita masukkan rumus yang kedua, yaitu N-nya kita ganti dengan 10 per 2. Nih, N yang ada di sini kita ganti dengan S10, berarti jumlah 10 suku pertama. Maka N yang di sini juga kita ganti dengan 10. A ini kita ganti dengan 11 sesuai sama yang di sini. Jadi N-nya kita ganti juga dengan 10 dikurang 1 dikali bedanya 5 dari di sini.
Jadi kita peroleh hasilnya nanti suku ke-10 adalah 5. 5 ini diperoleh dari 10 per 2 itu 5, 2 dikali 11 itu 22, 10 dikurang 1 itu 9 dikali dengan 5. Maka kita akan dapat 5 sama dengan 22 ditambah 45. 45 ini diperoleh dari perkalian 9 dikali dengan 5. Maka 22 ditambah 45 kita dapat hasilnya 67. Maka jumlah 10 suku pertamanya adalah 335 yang kita dapatkan dari 5 dikali dengan 67. Jadi seperti itu ya. Jadi dia untuk materi ini sebenarnya tidak sulit. Kita hanya menggunakan rumus yang ada dan menggunakan perkalian-perkalian biasa saja. Untuk contoh kedua, di sini ada soal diketahui rumus suku ke n deret aritmatika yaitu UN sama dengan 5 dikurangi dengan 3n. Kita disuruh menentukan 15 suku pertamanya. Jadi untuk menentukan 15 suku pertamanya, karena di sini UN-nya sudah diketahui, maka kita akan menggunakan rumus UN ini untuk mencari suku pertama dan bisa juga suku ke-15 ya. Jadi untuk mencari suku pertamanya, kita dapat tuliskan U1 sama dengan 5 dikurang 3 dikali 1. Jadi ini kita peroleh dari tadi kan UN sama dengan 5 dikurangi dengan 3N. Nih rumus di soal yang tadi. Jadi diperoleh 5 dikurangi dengan 3 hasilnya 2, maka suku pertamanya adalah 2. Kemudian kita dapat cari suku ke-15 dari rumus UN yang ini tadi juga, kita ganti N-nya dengan 15. Jadi 5 dikurang 3 dikali 15. Jadi 3 kali 15 kita peroleh 45, maka suku ke-15 kita dapat tuliskan adalah negatif 40. Selanjutnya kita dapat pakai rumus yang pertama. Kenapa? Karena kita sudah dapat A dan UN-nya atau suku ke-15-nya. Jadi N per 2 dikali dengan A ditambah UN. Jadi kita dapat tuliskan S15 sama dengan N. Jadi ini N yang tadi diganti dengan 15, N di sini juga diganti dengan 15. Jadi 15 per 2, 2 ditambah negatif 40. Jadi 2 yang U1 tadi, negatif 40 yang U15. Sehingga kita akan dapat 15 per 2 dikali dengan negatif 38. Jadi kita akan mengurangi 2 ditambah negatif 40 dulu. Dapat negatif 38, kemudian ini bisa kita coret, dapatnya 19, negatif 19, maka diperoleh hasilnya 15 dikali negatif 19 adalah negatif 285. Seperti itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya, di sini ada juga contoh, kita disuruh menentukan deret aritmatika suku ketiga adalah 8 dan suku ke-8 adalah 23. Jadi diketahui U3-nya 8 dan U8-nya 23. Kita disuruh menentukan jumlah 5 suku pertama dari deret tersebut. Maka untuk menentukan soal yang seperti ini, penyelesaiannya gimana? Kita harus mencari dulu A-nya berapa dan B-nya berapa. Kenapa? Karena kita hanya punya rumusnya Sn. Tadi yang kita punya rumusnya Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN, atau Sn sama dengan N per 2 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi kita harus menggunakan salah satu dari rumus di sini untuk menentukan jumlah 5 suku pertama deret tersebut. Karena diketahui suku ketiga dan suku ke-8, maka kita dapat mencari nilai A dan nilai B-nya. Jadi suku ketiga sama dengan 8, dapat kita tuliskan A ditambah 2B sama dengan 8. Jadi U8 sama dengan 23, dapat kita tuliskan dengan A ditambah 7B sama dengan 23. Sehingga ini dapat kita peroleh, ini akan kita eliminasi. Kita peroleh 2 dikurang 7 itu negatif 5, 8 dikurang 23 itu negatif 15, maka kita peroleh B-nya negatif 15 per negatif 5 yaitu 3. Setelah kita dapat nilai B, kita dapat tentukan nilai
A dengan mensubstitusi ke salah satu persamaan. Di sini saya ngambilnya yang A ditambah 2B sama dengan 8. Maka dapat kita tuliskan A sama dengan 2 dikali dengan 3 sama dengan 8. Maka kita dapat peroleh hasil A nya A sama dengan 8 dikurang 6. 6 ini dari 2 dikali 3 di sini, sehingga A nya sama dengan 2. Nah, setelah dapat nilai ini, kita dapat menentukan jumlah 5 suku pertama dari tersebut. Jadi kita akan pakai rumus yang kedua. Maka kita tuliskan Sn sama dengan N per 2 ditambah 2A, N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali dengan B. Maka nanti kita dapat tuliskan, karena dia jumlah 5 suku, maka N nya kita ganti dengan 5. Jadi 5 per 2 dikali dengan 2, A nya kita ganti dengan yang di sini hasilnya 2 tadi, ditambah N kurang 1 dikali dengan B, B nya tadi 3. Jadi dapat kita tuliskan S5 sama dengan 5 per 2 dikali dengan 2 kali 2 4, 5 dikurang 1 4. Jadi kita dapat tuliskan selanjutnya itu S5 adalah 5 per 2 dikali 16. Jadi 16 ini diperoleh dari 4. Ini kan hasilnya 4 nih, ditambah dengan 12. 4 ditambah 12 yaitu 16. Maka ini bisa kita coret, sisa 8. Maka S5 nya adalah 5 dikali dengan 8, yaitu 40. Jadi jawabannya adalah C, 40. Jadi seperti itu ya teman-teman. Soal selanjutnya di sini ada jumlah 15 suku pertama deret aritmatika adalah 45. Jadi yang diketahui S15 nya 45. Kita disuruh menentukan suku ketiganya. Kita disuruh menentukan suku kedua barisan tersebut jika diketahui suku ketiganya adalah 23. Maka kita dapat tuliskan, kalau Sn tadi disebutkan kalau adalah N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B, maka kita dapat tuliskan S15 nya 45. Jadi ini dari soal yang sini tadi. Kemudian di sini dapat kita tuliskan kalau S15 nya 45 sama dengan 15 per 2 dikali 2A ditambah 14B. Jadi 14B ini didapat dari, karena tadi N nya 15, di sini 15, jadi 15 dikurang 1 kita peroleh 14B. Sehingga kita akan dapat kita tuliskan 45, S45 tadi di sini sama dengan 15 per 2 kali A ditambah 7B. Dari mana dapat A ditambah 7B? Jadi 2 ini akan dicoret dengan 2 yang ini, dicoret dengan 14. Jadi diperoleh A ditambah 7B. Jadi A ditambah 7B sama dengan 3. Ini adalah persamaan yang pertama kita peroleh. Kemudian nanti kita gunakan yang suku ketiga. Jadi rumus barisan kan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi suku ketiga adalah A ditambah 3 dikurang 1 dikali dengan B. Sehingga kita dapat 23 sama dengan A ditambah 2B. Jadi dapat ini persamaan kedua. Jadi persamaan kedua dan persamaan pertama ini akan kita eliminasi. Maka kita akan peroleh nilainya 5B. Ini kita kurang 7 dikurang 2 5B, 3 dikurang 23 negatif 20. Maka kita akan dapat bedanya adalah negatif 4. Jadi dari negatif 20 bagi 5 negatif 4. Maka kita dapat menentukan suku kedua dari barisan tersebut adalah dengan mensubstitusikan nilai dari B ini ke salah satu persamaan. Di sini diambil 23 sama dengan A ditambah 2B. Jadi B nya kita ganti dengan negatif 4, kita peroleh A dikurang 8 sama dengan 23. Jadi 8 nya berpindah, kita peroleh A nya itu adalah 31. Maka suku keduanya adalah tinggal kita pakai rumus A ditambah B, ya, pakai rumus yang ini tadi. Jadi suku kedua adalah A ditambah B.
sehingga suku keduanya adalah 31 ditambah negatif 4, maka kita peroleh hasilnya 27. Jadi yang A jawabannya. Untuk soal selanjutnya, di sini ada contoh soal deret aritmatika yang berupa soal cerita. Jadi di sini gaji seorang karyawan setiap bulan dinaikkan sebesar 50.000. Jika gaji pertama karyawan tersebut adalah 2.500.000, maka tentukan jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun pertama. Jadi kita dapat tetapkan kalau setiap bulan dinaikkan tetap sebesar 50.000, maka ini adalah B-nya. Jadi B-nya 50.000 dan gaji pertama atau A-nya adalah 2.500.000. Nah, dapat kita tuliskan seperti ini. Kemudian katanya tadi selama 1 tahun pertama, dan di sini dia menyatakan gajinya naik setiap bulan, maka 1 tahun ini akan kita konversikan ke dalam jadi 12 bulan. Jadi kita tuliskan rumus SN-nya, N per 2, 2A ditambah N dikurang 1 dikali B-nya. Kemudian kita tuliskan S12. Jadi N di sini kita ganti 12. 12 per 2 dikali 2A. A-nya tadi 2.500.000, 2 dikali 2.500.000 ditambah dengan 12 dikurang 1. Tadi N-nya 12. 12 dikurang 1 dikali dengan 50.000. Nih tadi dia nyebutkan bedanya 50.000. Jadi ini dapat tuliskan 6. Ini 12 dibagi dengan 2 hasilnya 6. 2 dikali 2.500.000 hasilnya 5 juta. 12 dikurang 1 hasilnya 11 dikali dengan 50.000. Jadi sampai sini oke ya. Selanjutnya akan kita kalikan 11 dengan 50.000. Jadi kita dapat hasilnya 550.000. Kemudian ini akan kita jumlahkan berdua, jadi 5 juta ditambah 550.000 jadinya 5.500.000. Maka S12-nya adalah tinggal kita kalikan 6 dengan 5.550.000 rupiah. Maka kita dapat hasilnya 33.300.000 rupiah. Jadi jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun pertama adalah 33.300.000 rupiah. Jadi sekian video kita untuk hari ini. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.